Pada awal tadi saya sudah sampaikan, jasa ekosistem tertentu itu lebih cocok divaluasi dengan metode yang juga tertentu, gitu ya. Tidak semua metode itu cocok untuk memvaluasi jasa ekosistem, begitupun sebaliknya tidak semua jasa ekosistem untuk divaluasi dengan metode eh, suatu metode gitu. Sehingga kita harus tahu yang mana cocok dengan yang mana gitu. Ini tadi gambaran umum pilihan dari metode-metode valuasinya adalah kurang lebih tabel yang memperlihatkan eh, metodenya apa ya di sebelah sini yang nomor 2. Kemudian servicesnya apa atau apa ekosistem servicesnya jasa ekosistemnya dan cocoknya apa. Di sini ada market price. Minggu depan kita akan bahas soal market price. Market price lebih cocok untuk yang provisioning services. Kurang lebih gitu. Langsung lompat dari metode ke ini aja ya Bapak Ibu. Replacement cost. Replacement cost lebih cocok misalnya ke pollination dan water purification sebagai contoh. Walaupun dia juga bisa sebenarnya pakai yang lain. Tapi ini gambaran umum dari yang bisa kita lakukan lah gitu. Damage cost avoided, bagaimana kerusakan itu bisa dihindari. Yang bisa dievaluasi adalah damage mitigation atau yang berhubungan dengan bencana, berarti ini adaptasi dari bencana gitu ya, mitigasi adaptasi bencana, serta carbon sequestration misalnya. Production function, kita tidak akan belajar metode ini ya Bapak Ibu, tapi ini ada salah satu metodenya. Kemudian dia bisa water purification, provisioning, dan lain sebagainya. Kita masuk ke hedonic price dan travel cost. Ini Pak Wid akan membahas ini, ada dua. Ya, hedonic price cocok untuk recreation and leisure, termasuk juga air quality. Ya, menggunakan metode hedonic price. Travel cost method cocok untuk recreation and leisure, ya, pariwisata, senang-senang yang berhubungan dengan happy-happy gitu ya, rekreasi. Ini sangat tepat kalau kita pakai travel cost method. Contingent valuation method atau salah satu teknik kuesioner di dalamnya ada willingness to pay. Nah, ini disebutkan sebagai all services, ya, bahkan semua jasa ekosistem ini bisa kita valuasi dengan contingent valuation method. Yang kedua ada choice experiment. Ini juga bisa divaluasi dengan bisa memvaluasi semua ekosistem. Yang ke berapa ini ya? Selanjutnya participatory environmental valuation. Kita tidak belajar ini karena mungkin agak sulit prakteknya gitu ya Bapak Ibu. Ini juga bisa untuk all services. Yang terakhir adalah benefit transfer. Bagaimana kita menggunakan hasil valuasi yang sudah dilakukan di tempat lain untuk kita pakai. Nah, ini dia tidak cocok-cocokan ya, karena apapun metode valuasinya ya boleh saja, karena kan kita hanya ngambil apa yang sudah dikerjakan oleh peneliti ataupun oleh kajian yang lain. Jadi misalnya saya mau mengkaji kali Code dari sudut pandang jasa ekosistem rekreasinya. Nah, kebetulan misalnya di Ciliwung itu sudah ada orang yang memvaluasi rekreasi, jasa ekosistem rekreasi dari Sungai Ciliwung. Nah, saya coba mengambil eh, value yang ada dari riset tersebut, saya bawa ke kota beberapa adjustment, penyesuaian tentu saja. Bisa adjustment lewat sosial ekonomi penduduk lokalnya, ya, kadang-kadang pendekatannya dengan PDB atau PDRB per kapita atau dengan income per kapita, disesuaikan lagi angkanya. Itu bisa. Oke, kurang lebih itu gambaran hubungan antara antara jasa ekosistem dengan metode-metode valuasi yang bisa kita pakai. Silahkan, sebelum ini sudah mendekati waktu sholat Jumat. Kalau mau ada diskusi, mau ada pertanyaan, boleh. Masih ada yang bingung?
Silakan. Halo, halo. Iya, Pak. Ya, Pak Randy saya mau tanya. Ini kan kebetulan saya kerja part-time di KLHS. Oke, Nah, di sini kan saya megang bagian kinerja jasa ekosistem. Nah, di oke. situ pas saya megang petanya di situ, nah di situ ada nilai-nilai seperti yang kita bisa nentukan hierarki seperti kinerja jasa ekosistem untuk penyediaan pangan misalnya sangat tinggi hingga ke sangat rendah. Nah, Oke. itu kira-kira itu saya lihat tuh nilainya tuh antara kinerja jasa ekosistem satu dengan lainnya tuh mirip-mirip. Nah, Mhm. itu kira-kira penentuan nilai indeksnya itu berdasarkan metode-metode ini atau bagaimana ya, Pak? Oke. Eh, memang ini dua hal yang terpisah sebenarnya, Pak, antara X dengan valuasi. Bisa jadi peta tersebut tidak mengikut sertakan valuasi lingkungan, gitu. Tetapi hanya mengikut sertakan jasa ekosistem indeksnya. Kita bahas yang jasa ekosistem indeksnya dulu. Metode dalam perumusan atau penilaian atau pembobotan lah gitu ya. Ada macam-macam nyebutnya. Kira-kira penilaian atau pembobotan jasa ekosistem dalam rangka penentuan ekosistem services index itu macam-macam. Ada yang menggunakan data kuantitatif asli data gitu ya. Artinya kalau pertanian berarti beratnya ton gitu dan lain sebagainya. Ada yang bahkan sampai sampling ke tanah, berapa cepat tanah itu menyerapkan air dan lain sebagainya. Ada yang eh, dia lebih kualitatif approach-nya. Misalnya adalah dengan cara melihat land use, ya hanya berbasis land use, kemudian dikategorisasi land use ini dia dominan jasa ekosistem yang mana, kemudian di ranking. Jadi dia perankingannya sebenarnya melalui pendekatan kualitatif. Jadi hanya hanya berbasis klasifikasi land use gitu. Nah, yang kedua ini kadang-kadang disertai dengan eh, expert judgment. Bagaimana mengikut sertakan expert dalam penentuan land use mana yang punya jasa ekosistem strategis yang mana. Misalnya ya pertanian. Pertanian tadi sempat dicontohkan pertanian jasa ekosistem yang key strategisnya ya food. Tapi kan kalau di KLHS dia harus bagi habis semua ya Pak ya. Satu land use itu ya ini yang kadang saya agak apa sebenarnya apakah memang semua jasa ekosistem itu harus dipetakan atau key ekosistem services atau ekosistem services strategisnya saja yang harus dipetakan dalam KLHS. Nah, ini yang eh, ada dua kutub jawaban. Ada yang minta ya semua jasa ekosistem harus dipetakan, baik itu yang dominan maupun yang secondary. Ya, saat kita ngomongin pertanian sebagai contoh, yang dominan adalah pangan. Secondary-nya macam-macam, bisa katakanlah biodiversitas, ada juga penyerapan karbon bisa juga karena dia tanaman basisnya. Penyerapan air bisa juga karena dia lahan terbuka, sawah, bukan bukan impervious ya, bukan beton. Jadi dia bisa juga menyerapkan air. Tapi kan yang key-nya yang pangan. Nah, ini menjadi biasanya kalau kita lihat lahan pertanian yang pangannya warnanya hijau atau merah, angka indeksnya tinggi lah, dikasih 5 gitu. Tetapi yang secondary ini biasanya rendah masuk kategorinya. Nah, kalau secara kualitatif dia sangat tinggi, yang ini sangat rendah, yang secondary. Atau kalau diangkakan, yang sini 5, yang sini nomor 2 atau nomor 1. Nah, kira-kira gitu nggak Pak, yang Bapak lihat di petanya? Yang saya sampaikan kira-kira sesuai tidak yang muncul atau yang Bapak data-data yang Bapak dapatkan lah. Bagaimana Pak Igor ya tadi? Mungkin masih mute tuh Pak. Ya, Ya, terima kasih, Pak. gitu Pak. Bener nggak? Saya coba menebak-nebak ini, menerka-nerka. Kalau benar ya sebenarnya data itu pendekatannya kualitatif gitu Pak. Tetapi coba diindekskan atau diangkakan, di ranking lah bisa kita bilang gitu.
Jadi sebenarnya angka tersebut tidak menunjukkan indeks yang berasal dari data absolut ya, data komoditas atau data kemampuan jasa ekosistemnya, tapi hanya berdasarkan klasifikasi land use yang kemudian di ranking berdasarkan expert judgments jadilah angka. Nah, angkanya sebenarnya representasi dari hal-hal kualitatif tadi yang tadi ada sangat tinggi, sedang, sampai ke sangat rendah. Ada tanggapan Pak Igor, silahkan. Iya, iya kayaknya 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 ya Metode yang kalau barusan begitu itu ya. soalnya apa nentuin yang apa pakai expert judgment yang Oke. kalau misalnya pertanian Karena itu. memang cukup berat kalau semua jasa ekosistem itu harus dihitung indeksnya, apalagi kalau harus sampling, Pak. Tiap land use di sampling gitu kan. Ya pola-polanya kan sebenarnya sama. Kalau saya boleh bilang kan, ya kalau pertanian ya pasti jasa ekosistemnya pangan. Kalau hutan ya pasti jasa ekosistem utamanya karbon dan juga pollution reduction gitu ya. Lain halnya kalau kemudian itu harus dihitung secara ini, secara total. Misalnya berapa sih karbonnya yang hilang? Nah, itu yang agak agak berat. Itu harus kalau mau menghitung semua jasa ekosistem berarti ahlinya harus banyak banget. Yang jadi pertanyaan, cocok nggak angka proyeknya dengan eh, data collection yang harus dilakukan atau analisis yang harus dilakukan? Gitu kan, kalau kita mau tahu carbon sequestration kemampuannya berapa ya berarti harus sampling orang kehutanan. Kalau kita mau kemampuan kestabilan tanahnya berapa harus sampling orang sipil. Nah, itu aja sudah puluhan atau ratusan juta untuk menyampling satu kota atau satu kabupaten ya. Kita bicaranya tidak cuma satu persilahan, satu tipe land use, tapi satu tipe land use di kabupaten, gitu kan? Satu tipe land use di kota tersebut. Nah, itu pasti butuh dana dalam proses eh, penggalian informasi. Kurang lebih begitu, Bapak. Oh iya Pak, Dan kalau misalnya ya, nilai kinerja jasa ekosistem itu kira-kira berlakunya berapa lama ya Pak ya? Soalnya kan biasanya kan fitur-fitur di permukaan bumi kan dia kan dinamis ya dan betul. berubah. Nah, itu kira-kira kalau misalnya kita sudah tentukan kinerja jasa ekosistem gitu ya Pak ya, itu kira-kira berlakunya berapa lama ya Pak ya? Gampangnya kalau sudah ada peta land use baru, harusnya ada update baru, Pak. Kalau menurut saya. Karena kan tadi Bapak bilang penggunaan lahan kan dinamis banget. Bahkan tiap bulan, tiap minggu ada lahan yang berubah. Tapi kan ya kalau ada sistem logaritma yang bisa apa ya mengupdate itu mendekati real time bisa boleh saja. Tapi kan kadang bahkan foto udara saja tidak diambil tiap hari kan. Artinya kalau foto udara itu diambil per 6 bulan, berarti idealnya ada identifikasi jasa ekosistem yang berubah tiap 6 bulan. Kalau udah foto udaranya diambil tiap tahun, ya berarti jasa ekosistemnya paling tidak dianalisis lagi tahun tersebut. Enaknya kalau tiap tahun kan dia perubahannya nggak masif ya, perubahannya pelan-pelan. Jadi kelihatan oh yang ini hilang, berarti ekosistem service-nya bisa ke tracking yang hilang atau yang nambah itu bisa kita tracking. Tapi kalau 5 tahun atau 10 tahun gitu lompat, wah itu nanti akan kelihatan kelihatan banget ya. Sebenarnya kalau basisnya adalah peta land use, selama ada updatean peta land use bisa kita update juga gitu. Ada lagi Pak, silakan. Terima kasih Pak. Yang lain Bapak Ibu silakan. Menarik ya kita membahas jasa ekosistem ini memang satu bahan yang lagi banyak didiskusikan. Planning ya, geografi, kemudian kehutanan, biologi ini juga banyak banyak sekali membahas jasa ekosistem. Terutama nanti juga di bidang apa natural resource management, teman-teman ekonomi juga sudah mulai mendekati eh, konsep jasa ekosistem. Silakan, siapa saja yang mau diskusi boleh. Kalau tidak ada, ya silakan Pak Agus.
Oh, nggak jadi Pak Agus. Oke Pak. Kalau nggak ada kita cukupkan Ibu ya. Eh, Pak, oh ya, Bu, Mas, silakan Bu mau Indi. tanya. Saya kebetulan mau penelitian saya terkait cost benefit analysis ya, salah satu analisisnya. Oke. Nah, saya mau salah satu ininya eksternalitas ya kan. Hmm. Eksternalitas negatifnya kan nanti masuk ke biaya ya Mas berarti ya. Eksternalitasnya apakah yang dimaksud Polusi, itu kerusakan lingkungan atau polusi. perubahan polusi? Polusi berarti Nah, nanti bisa menjadi cost atau dia tidak dibayarkan tapi dia ditanggung gitu. Jadi cost itu sebenarnya lebih ke sesuatu yang ditanggung, baik itu yang dibayarkan atau kerugian. Nah, nanti polusi itu bisa pendekatannya macam-macam, Ibu. Bisa lewat, nah, maksudnya tergantung Ibu mau memvaluasi polusi itu dari pakai polutan bisa kan ya. pakai apa, Nah, Bu? kalau polutan kadar Hc sama CO ya. Boleh, tapi itu pendekatan menguangkannya gimana, memoneterkannya. Nah, itu yang harus hati-hati. Artinya sebenarnya pilihannya ada banyak. Dengan polutan-polutan itu bisa, artinya nanti pendekatannya Nah, pendekatannya bisa pakai replacement cost. Misalnya kalau polutan itu gimana sih ada nggak sih teknologi yang untuk mengambil polutan tersebut dan berapa banyak teknologi itu harus dibayarkan untuk menghilangkan polusi tersebut. Itu bisa pendekatannya seperti itu. kemarin pakai pajak ya Mas ya. Itu RTH. Nah, kalau pajak itu kan sebelum ke pajak dia Nah, harus kalau divaluasi misalnya dulu. polutan ini pakai estimasi nilai pajak emisi, tapi saya Boleh, mau boleh juga Bu, boleh ya juga ya. tuh. Boleh Tapi pendekatannya gitu. saya sebenarnya mau apa? Ngambil karena kan eksternalitas negatif ini kan sebagian kecil dari penelitian ya. Iya, Maksudnya iya betul. dari total biaya gitu. Kalau saya Hmm. ngitung sendiri, saya apa? Terlalu Iya, iya. terlalu detail di situ gitu. Saya mau ngambil penelitiannya orang gitu ya. Iya, Nah, itu itu bisa juga. kalau daerahnya berbeda dan eh, kalau daerahnya berbeda bisa ya? Bisa, tapi kalau bisa satu konteks Indonesia. Itu paling gampang satu konteks negara, Bu. Karena dia sosial demografi dan ekonominya nggak terlalu beda. Jadi nanti nanti sebenarnya kita akan ada benefit transfer, tapi kurang lebih gitu. Kalau konteksnya satu geografis negara, geografis politik, dia akan adjustment-nya akan lebih mudah dibandingkan nanti kita ngambil contoh dari Amerika, ngambil contoh dari Brazil dan lain sebagainya lebih susah. Tapi kalau misalnya di kota yang lain, itu nanti penyesuaiannya misalnya dibandingkan aja rasio PDRB per kapitanya. Nah, ini berarti angka tersebut dikurangi dengan konteks di kota kita berapa. Atau kalau mau langsung saja sebenarnya dianggap, diasumsikan bahwa ini sama-sama di Indonesia, sehingga Bisa. tidak perlu adjustment, itu bisa. Tapi harus di state secara clear. Artinya di tesis Ibu harus disebutkan, ini dengan metode benefit transfer tanpa adjustment karena kotanya relatif mirip sama-sama di Indonesia. Jadi alasannya harus harus muncul itu Bu, asumsi-asumsinya gitu. Ya memang valuasi lingkungan ini benar yang dikatakan Bu Windy itu ya, dalam konteks cost benefit analisis dia sebenarnya hanya secuil, hanya sebagian kecil. Kalau dia proyeknya proyek visibility yang luas, tetapi kalau dia memang proyek fokus pada proyek lingkungan, dia bisa menjadi dominan, gitu ya Bapak Ibu. Itu kurang lebih kelebihan ataupun kekurangan dari valuasi lingkungan. Dia bisa dominan, tapi bisa juga dia cuma secuil analisis. Nah, yang Bu Windy lakukan tadi menggunakan pendekatan yang tidak secara primer datanya, tapi pendekatan data-data sekunder dengan environmental tax atau emission tax, atau tadi dengan mengambil dari riset lain yang kita juga bisa bilang dengan metode yang nomor 6 ini. Begitu Bu Windy kurang lebih. Berarti bisa dipakai dua-duanya ya pendekatannya ya, Bisa Mas. dipakai Jadi dari dua-duanya. kadar polutan, kalau di kadar polutan tadi saya nemu jurnal itu di jalan tol Bali.
Ya, itu Nah, ada angkanya, Bu, ada ada valuasinya. Oke, bisa juga itu, Bu. ada angkanya. Terus kalau yang estimasi nilai pajak emisi itu Bali, Oke, Bogor, Kota Bogor. Bogor. Oke. Nah, kan saya mau Kalau kasusnya jalan Ibu di tol mana? jalan tol di Lampung. Di Lampung. Oke. Mm-mm. Kalau menurut Mas Randy nih baiknya yang mana ya? Saya ngambil pendekatannya. Kan kalau yang tadi itu jalan tol di Bali, kalau yang ini di Kota Bogor gitu, yang nilai pajak tadi. Kalau misalnya mau sama-sama jalan tol, konteks Bali mungkin case-nya lebih mirip, gitu ya. Gitu. Ya. Heeh. Sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih bagus yang mana sih, Bu. Dua-duanya sebenarnya bisa dipakai. Bisa dipakai Artinya ya. kalau yang emission tax itu negara atau kota ya yang ngeluarin ya? Apa? Kalau Gimana? pajak emisi itu yang mengeluarkan angkanya negara atau kota? Kota ya? Nah, Kota. kalau mau pakai pajak emisi, Ibu pakai pajak emisinya Lampung gitu. Tapi Iya. kalau Ibu mau pakai hitung-hitungan jalan tol, pakai yang Bali tadi nggak apa-apa. Itu. Atau Ibu mau membandingkan duanya atau mencari rata-rata dari keduanya, itu juga. Tapi mungkin agak lebih sulit ya. Tapi kurang Iya, lebih agak gambarannya gitu. terlalu rumit gitu ya. Oh iya. Gambarannya gitu, kalau mau pakai yang pajak ya lebih enak langsung ngambil pajak emisinya Lampung. Tapi kalau mau ngambil hitung-hitungan yang lebih kental valuasinya, itu ngambil yang benefit transfer yang di Bali tadi. Oh iya iya. Gitu, Iya. Ibu. Oke. Iya. Oke, ya ini sudah jam 11.39. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin beberapa juga harus sudah meluncur sholat Jumat ya, karena masjidnya biasanya dibatasi ruangnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang lain, Bu Indi dan juga Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf belum bisa menjawab satu-satu. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk minggu depan saya akan kasih materinya video YouTube tentang materi yang akan kita bahas. Jadi nanti hari Rabunya kita nggak ada kelas. Artinya Bapak Ibu selama seminggu kapanpun bisa nonton dua seri video YouTube untuk dua materi ya, metode market price dan juga metode avoided cost. Terus di hari Jumatnya nanti kita buka tanya jawab langsung gitu aja. Jadi biar Bapak Ibu bisa menonton YouTube-nya punya waktu lebih lama. Nanti kalau ada yang bingung langsung kita bahas di hari Jumat. Gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin lebih enak, bisa langsung ini bingungnya di mana, kemudian bisa langsung kita bahas. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih Pak Iko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.